1 pendidikan agama Kristen. Kita bersyukur hari ini bisa ketemu dalam pembelajaran. Kita melanjutkan apa yang kita bahas dari kemarin. Ini tentang aku dan keluargaku. Ya, mari kita lihat. Dasar Alkitabnya ada di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Dikatakan begini, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Oke. Nah, ini kita lihat ya anak-anak kelas 1, ringkasan materinya. Kita tinggal di dalam satu rumah disebut keluarga. Jadi, siapa aja yang ada dalam rumah? Ayo, papa mama, kakak adik. Itu namanya siapa? Namanya keluarga. Jadi kalau kita dalam satu rumah itu namanya keluarga. Nah, keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan darah. Misalnya, om, tante, atau paman, bibi misalnya, ayah, ibu, kakak, adik, itu namanya ikatan darah. Artinya kita ini saudara atau keluarga. Nah, tapi yang disebut keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu namanya keluarga inti. Nah, selain daripada itu namanya keluarga besar. Saudara yang lebih tua disebut sebagai kakak. Jadi kalau orang yang lebih tua dari kita, harus kita apakan? Hormati. Saudara yang lebih muda disebut sebagai adik. Jadi di bawahnya kita itu adik, di atasnya kita itu namanya kakak. Orang tua dari ayah dan ibu disebut sebagai kakek dan nenek. Ya, kalau orang tuanya papa mama kita. Saudara dari ayah dan ibu disebut paman bibi. Oke? Saudaranya papa mama kita disebut apa? Paman dan bibi. Anak dari paman bibi disebut sebagai saudara sepupu. Oke? Nah, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda-beda. Ayah bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap hidup dalam satu rumah. Dia bekerja, mencari makan, untuk apa? Untuk anak istri. Jadi tugas ayah apa tadi? Bekerja dan mencari makan. Nah, ibu tugasnya apa? Mengatur dan mengelola rumah tangga. Tugas ibu adalah bagaimana menyiapkan makan, bagaimana mengurus anak berangkat sekolah. Itu tugas ibu. Nah, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak sampai dewasa. Itu adalah tugas orang tua. Tugas papa mama. Ingat ya anak kelas 1. Nah, ada juga tugas anak-anak. Anak-anak juga mempunyai tugas, mempunyai kewajiban di dalam keluarga, yaitu apa? Menghormati, menaati, serta membantu pekerjaan dalam rumah. Tugas kita apa? Menghormati orang tua, membantu papa mama dalam bekerja, ya, gitu. Nah, setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Mengasihi diwujudkan dengan saling berbagi, saling peduli, saling memaafkan, serta saling menolong. Ya, orang tua sangat mengasihi anak-anaknya. Buktinya, orang tua merawat anaknya dengan kasih yang tulus, mencukupi semua hidupnya, membantu anak ketika dalam kesulitan dan sebagainya. Oke, jadi dalam keluarga itu harus apa? Saling mengasihi. Ya, mengasihi diwujudkan lewat berbagi. Ya, kalau kakak mempunyai makan, ya berbagi sama adiknya. Ya, papa mama memiliki uang, mereka membelikan sesuatu yang baik bagi anak-anak. Itu bukti daripada mengasihi. Nah, kesimpulannya adalah dalam keluarga harus saling menjaga dan menghormati. Ya, yang adik harus menghormati yang lebih tua.
Ya, ibu menghormati papa. Ya, anak-anak harus menghormati orang tua. Nah, orang tua kita adalah wakil Allah di bumi. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka. Siapa di sini yang tidak takut Tuhan? Siapa di sini yang tidak menghormati Tuhan? Nah, kalau kita menghormati Tuhan, kita harus buktikan lewat menghormati papa mama kita, menghormati orang tua kita. Nah, dalam keluarga, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ingat ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan, supaya kita dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak menghormati orang lain, kita menjadi anak yang tidak baik. Kita menjadi anak yang salah. Ya, oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka. Tuhan Yesus memberkati untuk siswa kelas 1, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati apapun segala pekerjaan dan usahanya di rumah ya. Oke, salam sukses.